Halo Sobat Milo, welcome to Ryan Lalo Podcast bersama aku Fauzia. Dan saya Rozak Majid. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama owner dari Ryan Lalo, yaitu Kak Henry Hanafi. Kak Henry, gimana kabarnya hari ini? Sangat baik, terima kasih. Alhamdulillah, sangat baik. Nah Sobat Milo, setelah aku mengulik tentang Ryan Lalo ini, aku menemukan satu fakta unik, yaitu ternyata nama Lailo ini diambil dari bahasa Jawa, yaitu kata lilo yang artinya rendah hati. Nah, Kak Henry, kalau boleh tahu kenapa Kak Henry membeli nama tersebut? Ya, karena saya tahu filosofi air ya. Dia selalu mengalir dari tempat menuju yang paling bawah. Jadi nyumber itu sebenarnya di bawah, bukan hanya cerita tentang harganya yang paling murah. Tapi saya yakin semua orang yang menjalankan, menginginkan untuk berhasil itu selalu dimulai dari bawah. Jadi siap-siap aja yang mau menjalankan bisnis ini harus rendah hati pada awalnya. Wih, jadi tambah penasaran kan sama Lailo ini. Nah, Kak Henry, boleh tidak ya diceritakan sedikit tentang backstory adanya Ryan Lalo ini? Ya. Sebenarnya sudah banyak ya rayon di market itu. Cuman kenapa saya pilih nama ini Lailo ya, selain tadi bahasa Jawa lilo tadi, rela, hati yang rela atau rendah hati tadi, juga dia memiliki kepanjangan dari love it and love others. Jadi saya punya filosofi bahwa kalau engkau menyukai, maka kamu akan membangun orang lain juga dengan cara yang sama. Jadi maksudnya begini, kalau kamu diberkati dari bisnis ini, ya supaya bisnis ini besar itu kamu harus ngajak orang lain. Dan orang lain itu juga harus diberkati seperti kamu awalnya diberkati. Jadi kamu nggak bisa menjalankan ini sendiri, intinya seperti itu. Ya itu sejarahnya nama dari Lailo itu seperti itu. Cukup menarik mengenai bisnis Ryan Lalo ini. Nah, di setiap bisnis itu juga pasti ada visi dan misinya. Dari Ryan Lalo sendiri ini, visi misi dari Ko Henry atau bisnis ini seperti apa? Oke. Intinya sangat simpel. Bisnis Lailo itu dijalankan dengan cara building community ya. Jadi bagaimana cara kita membangun komunitas? Komunitas seperti apa? Jadi gini, kita sebagai makhluk sosial tidak pernah bisa hidup sendiri. Oleh karena itu kita bisa meng-create komunitas yang akan balik memberikan efek yang positif dan memberkati kita. Jadi apa yang kita create itu nanti ditujukan untuk memberkati kita dan orang lain lagi. Jadi ibarat sebuah kata terima kasih. Ketika engkau menerima, kau harus kasih juga. Banyak orang itu setelah bisnis ya, setelah ada untung itu banyak jadi greedy ya. Banyak maunya tuh untuk aku terus, dan akhirnya bisnis itu sebenarnya tidak berkembang. Nah, saya tidak mau bisnis ini awalnya baik dan ujungnya tidak baik. Nah, supaya makin hari makin banyak penjualan itu dengan cara membangun komunitas yang memiliki visi yang sama. Nah, visinya apa? Ya, dia harus punya tujuan untuk menjadi berkat buat orang lain juga. Baik, berarti menurut Ko Henry tadi, saya lihat dari logonya sendiri itu kan ada lilorayon.community. Saya kira itu sebuah website, tapi ternyata menurut penjelasan Ko Henry tadi komunitas ya, berarti seperti itu ya. Oh, berarti begitu. Berarti setiap di logonya itu kenapa ada lilorayon.com itu artinya komunitas. So Komunitas Lalo Rayon. Jadi komunitas orang-orang yang diberkati lewat Rayon Lailo, maksudnya begitu. Dari logonya sudah ada filosofinya sendiri. Kalau kalian perhatikan ya, logo ini ada 2 jenis daun. Itu pun punya arti. Nah, itu punya arti si kapas ini dan si pakis ini itu dari Sabang sampai Merauke itu maksudnya gini, semua hal yang dihasilkan di Indonesia ini bisa di-blend. Ya. Bisa di-blendkan. Bukan hasilnya saja, tapi kalian tahu bahwa daun pakis itu hanya menempel kalau di daun kapas ini ditanam.
Jadi yang nempel sama yang ditanam itu semuanya dua-duanya akan menghasilkan. Ini punya filosofi bahwa kamu sebagai perusahaan, kita membutuhkan banyak hal lah untuk memulai suatu bisnis lah. Nah itu bicara sesuatu hal yang ditanam. Itu bisa melakukan bisnis ini, dan yang hanya menempel itu bicara tentang reseller. Jadi yang reseller itu pun bisa melakukan. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kamu sebagai instansi sebuah perusahaan atau kamu hanya sebagai reseller itu bisa menjalankan. Dan itu bisa dijalankan dari Sabang sampai Merauke. Itu punya filosofi seperti itu. Iya. Ternyata filosofinya itu dipikir sangat rinci sekali dari awal pembuatan Rayon Lailo ini, seperti itu. Dan mungkin ada cara membangun bisnis dan langkah-langkah ke depan untuk Lilo bisnis manajemennya, seperti itu. Oke, yang pertama adalah menemukan tim. Bukan tim yang internal ya, tapi tim yang di luar. Kalau kita bicara menemukan pelanggan, itu beda bicara dengan kita menemukan tim. Tim itu adalah yang dimaksud di sini, saya menemukan seseorang yang totally mau mengembangkan bisnis ini bersama dengan saya. Ya, itu. Nah, caranya menemukan tim yang seperti itu bagaimana? Yang pertama, ini sebuah bisnis yang baru, jadi yang mau totalitas, yang mau from zero to hero, itu masuk kriteria. Yang kedua, dia mau tahu hal ihwal tentang bisnis ini secara baiknya dulu. Ya kalau untung nggak usah diomongin lah, semua orang mau untung lah. Tapi caranya worst case-nya seperti apa, terus hal-hal yang perlu diperhatikan, terus kalau sampai gagal bagaimana, itu dia harus tahu dulu. Jadi pahitnya itu harus tahu dulu. Yang ketiga, orang ini nggak sok tahu. Karena gini ya, filosofinya tadi kan seperti air. Orang yang sok tahu itu seperti kita tuh mau ngisi gelas yang isinya airnya sudah penuh. Jadi dia diisi apapun, dia akan nyampur dengan yang sudah ada diisi gelas itu, sehingga dia menerima tidak full. Lah yang tidak full ini bisa bicara banyak ya. Dia mungkin punya cara sendiri, atau dia memang maunya kerja itu campur-campur dengan yang lain dan lain sebagainya. Semua yang tidak fokus itu tidak akan pernah bisa diukur kecepatannya. Progresnya tidak pernah bisa diukur ya, karena kecampur. Ngeceknya mau bagaimana? Nah, orang yang mau totalitas, orang yang tidak sok tahu, maksudnya mungkin dia lebih tahu dari kita, tidak apa-apa. Tapi ketika proses bisnis ini dimasukkan ke dalam mindsetnya dia harus terima full. Setelah itu dia akan mengembangkan dengan gayanya dia sendiri, itu tidak apa-apa. Tapi banyak orang itu, bisnisnya seperti itu ya, hanya jual beli. Lailo tidak bisa seperti itu. Kalau hanya jual beli itu trading biasa. Tidak akan memberikan sesuatu yang dalam kepada customer. Jadi orang kan gampang menggantikan produk Lailo ini dengan yang lain kalau dia tidak mengerti bisnisnya Lailo. Kalau dia tahu bisnisnya Lailo, di mana dia harus membangun orang-orang di sekitarnya, harus membangun customer-customernya dengan lebih baik lagi. Nah, ini bedanya dengan bisnis rayon-rayon yang lain. Bisnis Lailo ini akan selalu mengembangkan gimana caranya memberikan added value yang lebih dan lebih, makin hari makin baik, makin hari makin banyak kepada customer-customer. Makanya kita tuh terkadang ada promo, kita tuh terkadang ada banyak hal, yaitu karena kita mengutamakan mereka. Mengutamakan mereka dulu, dan mereka nanti baru akan balik feedbacknya ke kita. Nah, ini yang perlu disadari. Kalau hanya jual beli, ya buka aja seperti Indomaret, Alfamart. Lu datang, aku nggak perlu tahu siapa kamu, ini hargaku, lu mau silakan, lu nggak mau nggak bisa. Karena nggak bisa ditawar. Lailo tidak bisa seperti itu. Lailo akan tanya caranya di tempat kamu supaya bisnis ini jalan bagaimana. Kita akan dengan tangan yang terbuka dan pikiran terbuka akan menerima input itu. Kita akan melakukan banyak negosiasi. Jadi lebih luasnya seperti itu. Dan yang terakhir, tim itu harus sabar ya. Sabar terhadap apa? Loyal to proses. Tidak ada yang semuanya gampang, tidak ada yang semuanya cepat, dan tidak ada yang semuanya tuh ujung-ujungnya gagal, tidak ada. Tergantung. Seberapa kamu mau loyal to proses, ini menentukan. Kamu bisa besarnya seberapa. Size ditentukan oleh apa? Ya, seberapa besar hatimu. Jadi, apa yang ditentukan di luar, itu ditentukan dari dalam.
Dari dalammu menentukan seberapa banyak, seberapa besar yang kamu bisa handle. Langkah ke depan untuk Lailo ya, saya akan terus mencari membangun tim ya, mencari orang-orang yang saya bisa jadikan tim di seluruh Indonesia ya. Mau dia itu bisnisnya untuk lokal, mau dia itu bisnisnya untuk ekspor, dia itu rumah tangga, dia itu desainer, dia itu apapun backgroundnya, saya tidak peduli ya. Karena kita kalau diketemukan itu saya bilang adalah divine connection. Nggak ada atau tiba-tiba ketemu itu tanpa tujuan dari atas itu tidak mungkin. Jadi kalau kita tuh tiba-tiba ketemu dan nyambung di bisnis, ya saya bilang, oh engkau adalah orang yang dikirim untuk membantu mengembangkan bisnis ini. Kalau mau putus di tengah jalan atau mau manjang, ya itu tergantung kitanya masing-masing. Kalau Lailo sampai kapanpun, ya kita akan terus berjuang. Karena tujuannya bukan hanya bisnis buat saya, bukan hanya keuntungan buat saya. Karena semakin banyak orang yang dibangun, maka semakin banyak lagi orang yang mengembangkan bisnis ini, dan kita akan semakin besar. Sangat keren sekali ya untuk penjelasan dari Ko Hendry ini. Jadi sudah dipikir dari matang dari awal pembuatan Ryan Lailo ini, dari logonya, terus kemudian filosofi dari awalnya pembuatan logo, terus bisnisnya, kemudian tim-timnya dibangun dengan sangat keren. Seperti itu sih. Mulai timnya pun dibikin sangat untuk menjadi yang loyal. Oke Sobat Milo, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Nantikan podcast kita selanjutnya bersama bintang tamu lainnya di Ryan Lailo Podcast. Karena Ryan Lailo kayaknya orang Indonesia.